Boleh kenalan nggak? Hai, boleh banget kok. Namaku Rara. Namaku Nusa. Aku lagi bingung nih, Nusa. Bingung kenapa, Ra? Aku nggak paham apa itu sedekah odot. Wah, menarik tuh pertanyaannya. Kira-kira kamu mau jelasin nggak? Oh, tenang kalau soal itu, Ra. Di sini aku punya video penjelasan tentang sedekah. Asik, keren banget, Nusa. Yuk, kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Nah, kebetulan tadi tuh kakak mendengar perbincangan Rara dengan Nusa. Mereka berdua tuh sedang membicarakan mengenai pengertian dari sedekah odot. Kemungkinan Rara bertanya kepada Nusa apa itu sedekah odot gitu ya kan. Nah, di sini kakak ingin mengulas sedikit arti dari sedekah odot tuh apa. Nah, dilihat dari artinya, odot itu one day 1000 yang sebagaimana adik-adik bisa menyisihkan uangnya untuk bersedekah minimal sehari 1000 seperti itu. Misalkan uang jajan adik-adik nih masih bisa dikasihkan kepada orang yang membutuhkan seperti teman seperjuangan, terus anak yatim piatu gitu. Minimal adik-adik bisa memberinya sehari itu 1000 seperti itu ya adik-adik. Nah, mengenai penjelasan selengkapnya yuk kita simak video berikut ini. Pengertian sedekah. Sedekah menurut bahasa Arab ditranslitkan yaitu sadakah, yang artinya pemberian seorang muslim kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Sedekah lebih luas daripada zakat maupun infak, karena sedekah tidak hanya berarti mengeluarkan atau menyumbangkan hartanya, namun sedekah mencakup segala amal atau perbuatan baik, seperti memberikan senyuman kepada saudaramu, yaitu sedekah. Sedekah memiliki arti luas, yaitu pemberian barang atau jasa bersifat materi maupun non-materi. Nah, jadi sedekah itu bukan hanya bersifat materi ataupun non-materi, namun sedekah dapat berarti pemberian sesuatu yang bersifat kebaikan, baik berupa barang maupun jasa dari seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan suatu imbalan selain ridho Allah. Hukum dan ketentuan sedekah sama dengan ketentuan infak. Hanya saja jika infak berkaitan dengan materi, sedangkan sedekah memiliki arti yang lebih luas, seperti memberikan jasa, mengajarkan ilmu pengetahuan, dan mendoakan orang lain. Sedekah menunjukkan pengertian tentang kebenaran keimanan seorang atau sodako. Dengan bersedekah berarti seseorang tidak hanya meyakini keimanannya dalam hati, tetapi juga mengaplikasinya dalam kehidupan nyata. Mengenai hikmah bersedekah, yang pertama yaitu orang yang bersedekah akan dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam usahanya mencari rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya melipat gandakan rezeki, namun Allah Ta'ala juga akan membukakan pintu rezeki bagi orang-orang yang melakukan sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Baihaqi, turunkanlah atau datangkanlah rezekimu dari Allah dengan mengeluarkan sedekah. Diriwayatkan pula dalam hadis riwayat Muslim, hai anak Adam, infaklah, nafkahkanlah hartamu, niscaya aku memberikan nafkah kepadamu. Selain itu juga ada hikmah sedekah yang menjadi amalannya, yaitu yang pahalanya tidak akan putus atau sering disebut sedekah jariah, serta jalan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, juga mencegah munculnya kejahatan karena kemiskinan.
Mungkin sebagaimana bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus ungkapan rasa syukur atas semua yang telah diberikan. Jadi bisa teman-teman ketahui ya, dengan adanya sedekah 1 hari 1000 itu bisa mengumpulkan ladang pahala kita sebagai salah satu amalan sedekah jariah. Jadi seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya yaitu manfaat bersedekah. Yang pertama, sedekah menghapus dosa masa lalu. Seperti yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Tirmizi, disahihkan Al-Albani dalam Sahih At-Tirmizi 614, sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Diampuninya dosa dengan sebab sedekah di sini tentu saja harus disertai taubat atas dosa yang dilakukan. Yang kedua yaitu sedekah tidak mengurangi harta. Seperti yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim nomor 2588, harta tidak akan berkurang dengan sedekah, dan seorang hamba yang pemaaf pasti akan Allah tambahkan kewibawaannya baginya. Nah, yang dimaksud harta tidak akan berkurang dalam Syarh Sahih Muslim An-Nawawi menjelaskan, para ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud di sini mencakup 2 hal. Pertama yaitu harta diberkahi dan dihindarkan dari bahaya, maka pengurangan harta menjadi impas, tertutupi oleh berkah yang abstrak. Ini bisa dirasakan oleh indera dan kebiasaan. Kedua, jika secara zatnya harta tersebut berkurang, maka pengurangannya tersebut impas, tertutupi pahala yang didapat, dan pahala ini dilipat gandakan sampai berlipat-lipat banyaknya. Yang ketiga yaitu sedekah melipat gandakan pahala. Allah Ta'ala akan melipat gandakan pahala orang yang bersedekah seperti yang terdapat dalam Quran surat Al-Hadid ayat 18 yang artinya sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Yang keempat yaitu sedekah menjauhkan dari api neraka. Sedekah dapat menjauhkan diri kita dari api neraka, walaupun hanya sedikit andilnya untuk menjauhkan kita dari api neraka. Namun semakin banyak sedekah, semakin jauh kita dari api neraka. Seperti yang telah diriwayatkan oleh hadis riwayat Al-Bukhari 6539, Muslim 1016. Jauhilah api neraka walaupun hanya dengan bersedekah sebiji kurma. Jika kamu tidak punya, maka bisa dengan kalimat thayyibah. Oke, bisa teman-teman lihat di sini terdapat surah As-Saba ayat 39 menjelaskan tentang bersedekah, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Sebagaimana artinya, katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik. Bisa teman-teman ketahui juga, di sini terdapat surah Al-Baqarah ayat 271 yang bunyinya sebagaimana A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tubdus sadaqati fani'immahi wa in tuhfuha wa tutuhal fuqara'a fahuwa khairul lakum wa yukaffir ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Yang sebagaimana artinya, jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu.
dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yuk, sekarang kita membahas 10 jenis sedekah yang paling utama atau afdol. Nah, bisa kita lihat yang pertama ada sedekah khofiyah. Artinya apa ya? Sedekah ini bersifat tersembunyi. Nah, sedekah ini tuh secara rahasia, karena sedekah yang paling utama dapat dilakukan secara bersembunyi, ikhlas, dan semata-mata hanya mengharap ridho Allah Ta'ala. Nah, yang kedua yaitu sedekah dalam keadaan sehat dan kuat. Sedekah yang diberikan ketika sehat itu lebih utama daripada sedekah yang diberikan ketika sedang sakit atau dalam bentuk wasiat setelah meninggal dunia. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim diceritakan bahwa ada seorang laki-laki yang menemui Nabi Muhammad SAW, lalu dia bertanya, "Wahai Rasulullah, sedekah apa pahalanya yang paling besar?" Nabi SAW menjawab, "Engkau bersedekah dalam keadaan sehat, sangat menyayangi harta, takut miskin, dan mengharapkan kekayaan. Janganlah engkau menunda-nunda sedekah ketika nyawa sampai di tenggorokan. Engkau berwasiat, untuk orang itu sekian, untuk orang itu sekian, padahal waktu itu kekayaan sudah menjadi hak ahli waris." Yang ketiga yaitu sedekah dari kelebihan harta. Apa itu? Nah, sedekah ini dilakukan ketika kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangganya terpenuhi, sementara masih memiliki kelebihan harta. Dengan begitu, dapat menyedekahkan hartanya kepada orang lain. Nah, adapun orang yang bersedekah sementara keluarganya membutuhkannya atau dia masih mempunyai utang, maka membayar utang dan menafkahi keluarga lebih utama. Nah, yang keempat ini yaitu sedekah sesuai dengan kemampuan. Bersedekah sesuai dengan kemampuan seseorang, baik sedikit maupun banyak, maka itu termasuk sedekah yang paling utama. Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya untuk bersedekah sesuai dengan kemampuan. Yang kelima yaitu sedekah kepada keluarga, istri, dan anak. Nah, bersedekah kepada keluarga termasuk sedekah yang paling utama. Disebutkan dalam sebuah hadis Imam Muslim, Rasulullah SAW menjelaskan, ada 4 macam dinar, harta dan penggunaannya. 1 dinar engkau berikan kepada orang miskin, 1 dinar engkau belanjakan untuk membebaskan hamba sahaya, 1 dinar engkau infakkan di jalan Allah, dan 1 dinar lagi engkau nafkahkan kepada keluargamu. Yang paling utama dari keempatnya adalah dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu. Poin ke-6 yaitu sedekah kepada kerabat. Bersedekah kepada kerabat termasuk sedekah yang paling utama. Kerabat itu diantaranya ada paman, bibi, dan sepupu. Akan tetapi yang harus diutamakan dari kerabat untuk diberikan sedekah adalah anak yatim, yang ada hubungannya kerabat dan kerabat. Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, bersedekah kepada orang miskin itu termasuk sedekah. Dan bersedekah kepada kerabat ada 2 keuntungan, termasuk sedekah dan menjalin silaturahmi. Poin yang ke-7 yaitu sedekah kepada tetangga. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan hambanya untuk berbuat baik kepada tetangga. Nah, bersedekah kepada tetangga termasuk amal soleh yang paling utama. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW berpesan, "Hai Abu Zahar, jika engkau memasak, perbanyaklah kuahnya, lalu bagikan kepada tetanggamu." Yuk, sekarang kita membahas poin ke-8, sedekah kepada kawan seperjuangan di jalan Allah. Apa itu? Sedekah kepada kawan seperjuangan di jalan Allah Ta'ala termasuk sedekah juga yang paling utama. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, seutama-utama dinar atau harta yang diinfakkan oleh seorang ialah dinar yang diinfakkan untuk keluarganya, lalu dinar yang diinfakkan untuk kendaraan dalam perjuangan fisabilillah, dan dinar yang diinfakkan untuk membantu kawan-kawan seperjuangannya fisabilillah. Yang ke-9 yaitu sedekah untuk keperluan jihad fisabilillah. Berjihad dengan harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk salah satu sifat orang mukmin. Sebagian ulama berpendapat bahwa jihad memiliki makna luas. Jihad adalah segala usaha yang dicurahkan untuk kemajuan Islam.
Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seutama-utama sedekah adalah ia kemah untuk berteduh dan beristirahat fi sabilillah. Yang ke-10, yang terakhir nih, sedekah jariyah. Apa itu sedekah jariyah? Nah, sedekah yang akan terus mengalir pahalanya. Bahkan ketika yang bersangkutan sudah meninggal dunia sekalipun, sedekah ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti membangun masjid, menyebarkan ilmu, memberi makan. Sekarang kalian simak nih, sedekah itu bisa dilakukan kapan saja ya. Ada yang tahu tidak? Oh iya betul, sedekah sendiri itu sebenarnya bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Yang paling populer yaitu sedekah subuh. Kira-kira kalian ada yang udah tahu belum apa itu sedekah subuh? Kira-kira sedekah subuh ini termasuk gak ya kaitannya dengan One Day 1000 seperti materi ini? Bisa loh, karena sedekah subuh itu kalian sama saja seperti bersedekah sendiri. Atau kalian menerapkan One Day 1000 yang artinya 1 hari 1000. Kalian itu bisa bersedekah semaksimalnya saja, mau berapa dan seikhlasnya. Karena sedekah subuh ini memungkinkan seperti kalian menabung. Nah, bisa juga kalian memberi kepada orang-orang yang membutuhkannya. Yap, sekarang kita lanjut beberapa cara bersedekah dengan kebaikan yang dapat dilakukan. Kebaikan, yang pertama, sedekah dengan hati. Seorang hamba bisa mendapatkan pahala sedekah hanya dengan niatnya yang tulus. Sebagian salaf berkata, alangkah banyaknya amalan kecil menjadi besar karena niat. Dan alangkah banyaknya pula amalan besar menjadi kecil karena niat. Ya, niat seseorang yang tulus untuk menggunakan harta dalam kebaikan seandainya Allah memberinya, dapat mengantarkan dirinya untuk mendapatkan pahala yang sama dengan orang kaya. Yang kedua yaitu sedekah dengan lisan. Lisan berpotensi menjadi bagian tubuh terbaik atau terburuk bagi seseorang. Ia akan menjadi anggota tubuh terbaik jika ia berbicara baik. Namun sebaliknya, lisan akan menjadi anggota tubuh terjelek jika ia berbicara buruk. Di antara hal-hal yang dapat menyebabkan lisan seseorang menjadi jelek seperti menggunjing, mencaci maki, melaknat, mencela, mengadu domba, berdusta, dan menghina. Yang ketiga yaitu sedekah dengan perbuatan. Nah, contoh-contoh perbuatan yang dapat bernilai sedekah itu apa aja ya? Nah, adapun yaitu senyum adalah sedekah. Nah, sholat dan puasa. Terus mendamaikan orang dan membantu sesama. Nah, menahan diri dari berbuat jahat, menafkahi keluarga, menanam tanaman, mengajarkan ilmu. Lalu yang terakhir yaitu sedekah dengan santunan. Nah, santunan itu untuk siapa ya? Nah, contohnya bentuk santunan untuk anak yatim. Nah, santunan anak yatim dapat diberikan dalam bentuk bendawi maupun non-bendawi. Bendawi itu berarti segala sesuatu yang bersifat material seperti harta. Nah, kalau santunan non-bendawi maksudnya segala sesuatu yang dapat diberikan dalam bentuk psikologis maupun sosiologis seperti pendidikan, dukungan moral, dan kasih sayang. Nah, menyantuni anak yatim pun tidak terlepas dari keutamaan untuk memberikan dan memperhatikan semua keperluan hidupnya. Misalnya makan, minum, pakaian, pengasuhan, dan ajaran agama. Setelah kalian menyimak, kira-kira pasti kalian udah tahu dong tata cara sedekah. Nah, di sini ada tata cara sederhana dalam bersedekah. Yang pertama, niatkan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau niat kalian baik, karena mengharap ridho Allah dan pahala Allah, intinya kalian akan senang dan tidak seperti niat kalian untuk menjadi ria. Kayak seperti contohnya, aku bersedekah loh, tapi itu termasuk tidak berniat karena Allah Ta'ala, karena di situ kalian
menyombongkan diri bahwa kalian akan bersedekah. Tidak boleh seperti itu ya. Yang kedua, berikan sumbangan berupa materi atau non-materi kepada orang yang membutuhkan. Nah, jadi sedekah di sini tidak dipaksakan harus kalian berupa materi seperti uang atau non-materi seperti barang-barang kalian. Jadi, kalian boleh salah satunya. Yang penting kalian ikhlas mengharap ridho Allah. Yang ketiga, tebarkan senyum dan kebaikan kepada sesama tanpa memandang derajat dan fisik. Kalian senyum saja sudah termasuk sedekah loh. Nah, tidak boleh kalian memandang, misalnya ada teman kalian yang fisiknya tidak sempurna, tidak boleh ya membedakan seperti itu. Nah, yang keempat, utamakan sedekah kepada keluarga, kerabat, tetangga yang memang membutuhkan pertolongan sebelum ke orang lain. Boleh saja kalian langsung ke orang lain, tetapi lihat dulu bagaimana keluarga kalian, apakah membutuhkan atau tidak. Yang kelima, jangan ungkit bantuan atau sedekah yang telah kamu berikan. Harapkan saja karena Allah Ta'ala. Nah, kenapa ya nggak boleh ungkit? Nah, seperti yang tadi aku bilang pada poin pertama. Setelah kalian memberikan sedekah, atau misalnya setelah hari kemudian kalian kesel, kenapa ya? Atau orang itu tidak berterima kasih kepada kalian, tapi tidak boleh loh seperti itu. Apabila kalian sudah memberikan sedekah itu, ya sudah. Kalau kalian niatnya baik, niat karena Allah, tidak ada boleh berpikiran seperti itu. Yuk, sekarang apakah kalian sudah menerapkan sedekah? Nah, sedekah itu sepertinya mudah, namun hati terkadang tidak bisa memudahkan. Karena niat yang baik itu sangat jarang loh. Sangat susah, sangat untuk kalian terapkan itu terlalu mungkin membuat kalian sulit, tapi padahal itu mudah. Nah, jadi sedekah itu gampang sekarang dan mudah. Kalian bisa terapkan one day 1000, sedekah 1 hari 1000. Jadi jangan lupa, mari teman-teman kita bersedekah sekarang.